Salam damai sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai kisah penciptaan. Kita bersyukur kepada Allah kita karena dikaruniakannya kepada kita Alkitab yang sudah lengkap, bahkan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kita bersyukur bahwa dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, 66 kitab ini ada dalam satu kesatuan. Dan seluruhnya diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis dalam bahasa manusia, Ibrani, Aramik, Yunani. Tentunya dalam teks aslinya yang disalin kembali dan dibagikan, diberitakan, diajarkan dari generasi ke generasi, bahkan telah diterjemahkan kepada ribuan bahasa, memberikan kepada kita pengertian bahwa firman Tuhan ini sungguh-sungguh memiliki otoritas yang memberikan arah, memberikan struktur, memberikan perubahan kepada seluruh keberadaan umat manusia di bumi ini. Di dalam Alkitab, kita mengetahui ada 4 kisah besar. Kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, kisah penyempurnaan. Keempat kisah ini ada dalam satu kesatuan yang utuh. Tidak terpisahkan, dapat diketahui perbedaannya, berkelanjutan, sampai finalitasnya. Apakah ada di luar Alkitab yang 66 kitab ini yang disebut sebagai firman Tuhan? Jawabannya tidak ada. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan kita mengetahui bahwa penulis-penulis dari kitab-kitab itu ada 40 penulis yang dipimpin, disertai, dikuasai, dan diarahkan oleh Roh Kudus untuk menulis dalam kurun waktu 1.500 tahun, isi dari pengajarannya, pengenalan akan Allahnya, pengertian yang di dalam tentang keberadaan manusia, dan juga seluruh realitas alam, bumi dan isinya, tidak kontradiksi, saling menunjukkan fakta dan seluruh sistem kehidupan yang ada yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Sekarang saya mau fokus membahas tentang kisah penciptaan. Kisah penciptaan ada pada kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa sekitar tahun 1500 sampai tahun 1450 sebelum Masehi. Diperkirakan ditulis setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan sampai menuju kepada tanah Kanaan. Kurang lebih 40 tahun. Dan ditulis oleh Musa dalam bahasa Ibrani kuno. Bahasa inilah yang kemudian disalin, lalu diterjemahkan, dan akhirnya kita dapat membacanya sekarang dalam bahasa kita. Semua rangkaian dari inspirasi, penyalinan ulang, penerjemahan, sampai kita bisa mengerti, itu seluruhnya dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang-orang percaya sepanjang zaman. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kisah penciptaan yang dapat kita telusuri, selidiki, dan amati dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Dari 2 pasal ini, Musa menuliskan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Tentulah kita tahu dan mengerti bahwa Musa menuliskan ini berdasarkan inspirasi, penyataan Allah yang secara khusus, dan diyakini diterima dengan iman. Dan Musa menuliskan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Walaupun Musa menuliskan ada kaitannya dengan konteks zamannya Musa, kondisi orang-orang Israel waktu itu sebagai pembaca pertama, tentulah Musa tidak bisa menambah atau mengurangi apa yang diinspirasikan oleh Allah kepadanya, dan menuliskan firman ini yang dapat kita pelajari, kita mengerti, untuk kita mengenal siapakah Allah kita, siapakah diri kita, dan apa itu alam semesta, bumi, dan segala isinya. Mari kita lanjutkan kisah penciptaan ini.
ada 3 kata penting untuk kita mengawali pembahasan mengenai kisah penciptaan dari pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama adalah berbicara tentang kata Allah. Dalam hal ini, Musa menyatakan bahwa Allah yang menciptakan. Siapakah Allah yang menciptakan? Elohim, bukan tunggal, bukan plural, tetapi jamak. Elohim yang menciptakan, yang nantinya secara perlahan-lahan dinyatakan siapakah Allah yang menyatakan diri, yang ditulis oleh Musa dengan nama Elohim. Di dalam perjanjian baru, akhirnya kita mengetahui bahwa yang dimaksud di sana berbicara tentang 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang memproklamasikan keberadaannya di tengah-tengah keyakinan orang-orang Mesir waktu itu, orang-orang di Asia Timur kuno saat itu, yang menyembah ciptaan, bulan bintang, menyembah buatan tangan sendiri, menyembah diri sendiri. Sekarang, di tengah-tengah konteks itu, Musa memproklamasikan melalui pewahyuan yang ditulisnya untuk dibacakan, diajarkan kepada orang Israel waktu itu dan untuk kita saat ini, bahwa Allah ada sebagaimana adanya adalah pencipta yang maha kuasa, maha tahu, maha dalam segala hal yang baik, yang benar, yang suci, yang adil. Dengan kata lain, kata pertama ini penting untuk kita simpan, untuk kita yakini bahwa Allah yang menciptakan. Kedua kata menciptakan. Kreasio, bara, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kreasio ex nihilo, bara. Menciptakan berarti ada di sana rancangan, desain, struktur, arah, dan dinyatakan di dalam kehendaknya itu menciptakan. Allah menciptakan. Menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di luar Allah, segala sesuatu yang ada adalah ciptaan. Baik itu yang nampaknya bisa kita lihat, kita dengar, kita rasa, dan kita amat-amati dengan pengamatan indrawi kita, pengalaman indrawi kita, maupun yang secara batin kita bisa menyadari ada yang tidak kasat mata, seluruh keberadaan yang ada itu adalah ciptaan. Dan Allah menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Berdasarkan apa Ia menciptakan? Berdasarkan pada rancangannya, kehendaknya, ketetapannya, ketentuannya, pada dirinya sendiri, menciptakan. Kata menciptakan, ini nanti turunannya untuk kita, artinya kita sebagai manusia, kata yang dipakai adalah membuat dari yang ada dalam bentuk yang lain. Tapi menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, yang ada diciptakan Tuhan itu wujudnya, bentuknya, modelnya seperti apa? Kita melanjut kata yang ketiga, yaitu bicara tentang pada mulanya, kemudian berbicara tentang langit dan bumi, dan segala isinya. Di Allah menciptakan waktu, ruang, langit dan bumi, dan tentunya ada dimensi-dimensi selain waktu dan ruang, cahaya, ada dimensi sebuah keteraturan, hukum, pengaturan, penataan dari seluruhnya. Nah, di sana kita bisa meyakini bahwa pada mulanya dan di dalam penciptaan ruang waktu itu berbicara tentang keseluruhan sistem kehidupan. Itu pada mulanya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dalam tatanan sistem kehidupan. Ada ruang, ada waktu, ada cahaya, ada sistem kehidupan, ada hukum, ada penataan, ada keindahan, ada kebajikan, ada keagungan di sana. Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menyatakan itu. Karena kita sudah mengerti tentang 3 kata, Allah menciptakan langit bumi. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang lebih mendasar lagi mengenai
Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ada bumi sudah diciptakan, dan bumi itu belum ada bentuknya, belum ada formnya, belum ada isinya, belum berbentuk dan kosong. Jadi hanya materi saja, hanya benda saja. Tidak ada apa-apa di sana. Seperti bisa saya katakan planet-planet yang tidak memiliki kehidupan, tidak ada manusianya, tidak ada makhluk lain di sana, belum berbentuk dan kosong. Nah, Allah menciptakan di seluruh semesta alam, dalam gugusan bintang yang maha luas, Allah menciptakan semuanya dalam satu sistem kehidupan semesta alam, dan ada satu dari ciptaan itu yang menjadi pusat perhatian, penulisan kitab Kejadian itu, bumi. Jadi alam semesta, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan semesta, langit, bumi, ruang, tatanan semuanya, dan dari seluruh yang diciptakan ada satu yang menjadi fokus perhatian penulis dan yang diinspirasikan untuk ditulis, yaitu bumi. Namun penulis, yaitu Musa, mengatakan bumi ini di awalnya belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian tentunya kita harus mengerti bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada, dia menciptakan dengan kuasanya, dengan firman, dengan kata-katanya, dengan otoritasnya, dengan kekuatannya. Nah, demikian format yang ada di dalam karya penciptaan Allah. Di dalam anugerahnya, kasihnya, pertolongannya, penyertaannya, semuanya diciptakan. Dan Allah yang tak terbatas menciptakan yang terbatas. Allah yang tak terhampiri menciptakan segala sesuatu yang dapat dimengerti, dipahami oleh manusia yang terbatas. Jadi ini ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai kisah penciptaan tentang keberadaan bumi. Nah, bumi yang belum berbentuk dan kosong. Lalu kita fokus apa yang Tuhan mau isi dari bumi ini. Pada bumi ini. Apa yang akan menopang bumi ini. Apa yang menunjukkan bahwa bumi ini spesial dibandingkan semua karya ciptaan Allah yang lain. Yang dinaungi oleh Allah, rohnya yang menaungi, melayang-layang. Seperti di atas permukaan air, di atas seluruh semesta alam. Allah yang menaungi berdaulat sepenuhnya. Yang pertama, untuk bentuknya, supaya berbentuk. Dimulai dengan terang. Lalu kemudian di ayat berikutnya, cakrawala. Selanjutnya, darat dan lautan. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut lagi, benda-benda penerang. Dan akhirnya, burung, ikan, dan pada hari ke-6, hewan, dan manusia. Ada bentuknya sekarang. Bentuknya apa? Ada terang yang menerangi, yang menguasai bumi ini. Lagi-lagi, seluruh semesta alam di dalam kedaulatannya, otoritasnya. Spesial untuk bumi, Tuhan menyatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi menerangi bumi. Ini bentuk. Sudah mulai terbentuk. Makin ke dalam, ada cakrawala yang menguasai, menyatakan bumi dan cakrawala. Lalu lebih lanjut lagi, ada darat dan air. Daratan dan air, laut, sungai, danau, dan seterusnya. Ada pemisahan. Jadi ada terang, ada cakrawala, ada daratan dan lautan, air. Jadi ada bentuknya sekarang. Lalu isinya, ada tumbuhan. Tumbuhan baik di daratan maupun di lautan atau di air. Ada benda penerang sekarang yang ada di cakrawala, di langit. Ada benda penerang, bintang, bulan, dan segala benda penerang dan yang diterangi, yang memancarkan terang. Ada matahari. Bulan tentu bukan bukan menghasilkan terang atau tidak ada cahayanya pada dirinya, tapi memancarkan terang, bisa memantulkan terang. Bisa menyatakan terangnya matahari melalui cahaya bulan yang hasil dari pantulan itu. Nah, ini keajaiban. Jadi itu mengisi. Lalu ada binatang di air, di darat, di udara, cakrawala. Lalu kemudian ada hewan, ada binatang yang dari tanah, dibentuk.
menjadi binatang berkaki 2, berkaki 4, bersayap, ada binatang yang besar, yang kecil, dalam bentuk sistem kehidupan yang diatur seluruhnya. Jadi sudah ada isi, dan terakhir manusia. Nah, ada bentuk, ada isi. Sekarang, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, bentuk dan isi itu lengkap di bumi. Di bumi, lalu semesta alam, seluruhnya, gugusan bintang. Semuanya fokus, penulis Musa fokus membahas tentang bumi. Dan bumi di dalam genggaman Allah yang berdaulat. Bagaimana kita memahami bumi ini dan isinya bisa begitu luar biasa, penataannya, sistemnya, keteraturannya, karena ada bentuknya, ada isinya. Tentu dimulai dengan kata berfirmanlah. Firman, kata-kata yang disampaikan, dinyatakan Tuhan, menyatakan semua dari tidak ada menjadi ada. Jadi bisa saya katakan, langit, bumi, waktu semua dengan firman, dengan perkataannya, dengan kata-katanya Allah menciptakan. Dan ketika semua diciptakan dengan firman, semua keadaannya di dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Entah itu materi padat, gas cair, entah itu tumbuhan, baik tumbuhan kecil, besar, pepohonan, entah itu binatang, baik melata, yang bisa terbang, yang ada di darat, yang bisa dikonsumsi, yang mengatur keseimbangan, dan manusia. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ketiadaan baik. Semuanya baik. Baik berdasarkan kebaikan Allah. Ada berdasarkan keberadaan Allah. Teratur. Mengapa teratur? Karena bentuknya sudah diisi, isinya sudah memberikan kepada kita gambaran keteraturan. Indah, karena ditempatkan pada tempat yang indah, yang harmonis, yang bernilai dalam satu kesatuan. Indah di antara semua gugusan bintang, di antara semua planet, di antara semua yang ada di dalam seluruh semesta alam. Bumi yang terindah, yang dimana kita bisa berada dan hidup di sini. Indah, teratur, baik. Bahkan pengaturan pada bumi sendiri, waktu di luar yang ditentukan bicara waktu dan ruang yang tetapkan. Juga ada waktu khusus untuk bumi. Ada petang, ada pagi. Semua diatur, dan ini dalam keterbatasan pada penciptaan. Ciptaan itu sendiri terbatas, Allah yang tak terbatas membatasi untuk ia berada di dalam ciptaan yang terbatas, walaupun dia tak terbatas. Dia menciptakan. Dan Allah mengatur, menata semuanya itu. Jadi berfirman, baik adanya, betapa indah, harmonis, ada sistem keteraturan, sistem kehidupan, ada bentuk, ada isi, dan ada maknanya, dinamai. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dinamai hari-hari itu, dinamai benda-benda penerang itu, dinamai tumbuhan itu, dinamai semua yang diciptakan. Allah menamainya, menyatakan keberadaan daripada benda-benda, materi-materi, ciptaan-ciptaan yang dinyatakan oleh Allah. Ini kisah penciptaan. Dan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu satu hari 24 jam. Bagi Allah tentu yang tak terbatas hanya sesaat. Semuanya sudah selesai. Present. Ya, kalau bagi Allah semuanya present. Karena Allah adalah Allah yang maha adil. Yang transenden. Bagi Allah semuanya present. Tidak ada waktu besok, kemarin, atau hari ini, atau waktu-waktu pembagian. Tidak. Allah itu present. Tetapi ketika penulis menuliskan dalam bahasanya manusia, dalam konteks manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu, maka kata waktu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis ini berbicara hari, ya hari 24 jam. Satu hari 24 jam. Entah dengan sistem lunar maupun sistem solar. Apa itu sistem lunar? Bulan mengelilingi bumi, lalu diperhitungkan menjadi penanggalan, diperhitungkan dari menjelaskan tentang satu hari, ada 24 jam, ada 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan seterusnya. Itu menjadi satu sistem yang diatur oleh Tuhan sedemikian indah dan mulia. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 hari. 6 hari aktual, real 6 hari. Karena di dalam ruang dan waktu. Karena Allah menyatakan keberadaannya yang tak terbatas di dalam keterbatasan yang membatasi dirinya. Jadi ini berbicara hal yang sangat esensial dalam kisah penciptaan.
Dan di hari ketujuh, berarti berkaitan dengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh Allah beristirahat. Beristirahat di dalam pasal yang kedua, ya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dijelaskan tentang beristirahat, rest, hari ketujuh, hari di mana bentuk dan isi sudah rampung, semuanya sudah sempurna dibuat sebagai ciptaan, dan semuanya berada dalam kontrol Allah, kendali Allah, kedaulatan Allah, semuanya selesai, dan Tuhan mengatakan, selesai, istirahat, rest. Keberlanjutannya adalah pemeliharaannya. Jadi seluruh semesta alam, seluruh keberadaan bumi dan segala isinya, pada hari ke-6 sudah selesai, hari ke-7 rest. Yang ada dan selanjutnya dalam struktur dan arah yang ada, sistem yang ada, semuanya berjalan menurut aturan hukum yang Tuhan tetapkan, dan akhirnya semuanya dipelihara, dijaga sampai selamanya. Itu rest. Rest, hari ke-7 itu bukan berarti dia berhenti, non-aktif, tidak bekerja apa-apa, tidak demikian, karena Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya, yang bekerja, berkarya terus. Artinya, ia masuk ke dalam fase yang dalam pemikiran kita disebut pemeliharaan. Jadi apa yang diciptakan, apa yang ditata itu ada dalam pemeliharaan Allah sampai sekarang dan sampai selamanya. Dipelihara yang diciptakan. Itu kisah penciptaan dalam Alkitab. Dan yang lebih menarik adalah difokuskan lagi, bukan langit dan bumi, bukan buminya, form dan isinya tadi, dengan segala penjelasan yang sudah dinyatakan, sekarang fokus lagi dari bumi itu, berbicara tentang penciptaan manusia. Pada hari ke-6, manusia diciptakan. Satu pasang, laki-laki dan perempuan, dari debu tanah, dibentuk, diberi nafas hidup. Menjadi satu pasangan yang diberkati, menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Diberikan kemampuan berpikir, berelasi, dan mengelola bumi. Diberikan tanggung jawab yang agung, dicukupkan segala kebutuhannya di bumi ini. Fokus, bahkan Tuhan yang memberkati pasangan dari ciptaan ini. Adam namanya, dan Hawa namanya pasangannya. Ini dalam satu kesatuan. Jadi dari alam semesta, bumi, kemudian manusia. Dan ini menjadi pusat sentral pemahaman kita dari seluruh karya penciptaan Allah. Dan kita dapat mulai dari asal mula manusia. Asal mula alam semesta, asal mula bumi yang berbentuk dan berisi, asal mula manusia. Dan ini istilah yang dipakai adalah Toledot, kisah-kisah asal mula. Nanti asal mula manusia jatuh dalam dosa, asal mula Tuhan membentuk suatu umatnya, memanggil Abraham, dan asal mula menjadi hal yang terus berkelanjutan, prinsip asal mula. Saat yang sama akan juga berkelanjutan pemeliharaan Tuhan atas semesta alam dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Kiranya dengan penjelasan mengenai kisah penciptaan, kita semakin sadar. Pertama, bahwa apa yang kita yakini dan kita percayai bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, mengatur, menata seluruh isi bumi dan segala sistem kehidupannya, menciptakan manusia dengan baik, sepasang untuk diberkati, beranak cucu, mengatur bumi ini dengan baik. Allah yang menciptakan. Yang kedua, seluruh karya ciptaan Tuhan itu baik adanya. Dan kita sebagai manusia yang diberikan akal budi, kemampuan berelasi, kemampuan mengelola, haruslah bertindak baik terhadap diri, terhadap sesama, terhadap semesta alam, bumi, dan isinya. Dan khususnya baik di hadapan Allah. Yang ketiga, kita bersyukur ada pemeliharaan Tuhan atas semua yang diciptakannya. Tidak ditinggalkannya ciptaannya, dibiarkan berjalan sendirian, tetapi dipelihara, dijaga, dikendalikan dengan segala anugerah, kebaikan, dan belas kasihan. Dengan demikian, apa relevansinya dalam hidup kita? Pertama, kita harus tetap mempercayai keberadaan Allah. Meyakini bahwa tidak mungkin ada yang tidak ada. Dan yang ada adalah mungkin karena Allah yang menciptakan. Kedua, kita diberikan tanggung jawab. Bukan saja menikmati bumi dan isinya, menikmati sebuah pemberian, tapi mengelola. Ketiga, tetap meyakini hidup
untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam segala usaha yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya penjelasan yang sudah saya sampaikan secara singkat menolong kita sekalian yang mendengarkan video ini makin kagum kepada Allah, makin mengasihinya, makin memuliakannya. Tuhan memberkati kita. Amin.